Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala bi ilmihi wa nafa'ana fid darin amin. Wa qad ibtada'a sayyiduna sahibur ratib bi Fatihatil Kitab fi ratib syarif wa khatama bi suratil Ikhlas wal Muawwidhatain li ta'rifa uzma hadzal ratib. Sayyid kita yaitu sahibur ratib, beliau sungguh benar-benar telah memulainya ratib tersebut diawali dengan bifatihatil kitab, dengan membaca surat al-Fatihah. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala binal Fatihah al-amana wa al-habib Abdullah bin al-Haddad wa likulli niyatin salihah al-Fatihah. Nah, ya. Jadi Fatihahnya ratibnya al-habib Abdullah bin al-Haddad, beliau mengawali dengan Fatihatul Kitab fi ratib syarif, di dalam ratibnya beliau asy-syarif yang mulia. Kemudian beliau mengakhiri ratibnya wa khatama bi suratil Ikhlas wal Muawwidhatain, membaca surat al-Ikhlas, qul huwallahu ahad 3 kali, al-Falaq dan an-Nas 1 kali. Nah, untuk apa ini semuanya? Li ta'rifi utma hadzal ratib, untuk bahwa uzma hadzal ratib, agungnya ratib ini, wa ma taqaddamahu wa tawassatahu wa ta'akhkharahu anhu min asma'illahi ta'ala, dan beliau asma'illahi ta'ala, dari asma-asma Allah subhanahu wa ta'ala, wa suratil mu'azzamati, dan surat-surat yang agung. Surat-surat yang agung itu seperti tadi surat al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas. Nah, kalau dulu kita ngaji tafsir surat al-Ikhlas itu ya termasuk surat sebagai penebusan dari adab api neraka. Makanya disebut dengan surat daf'in nar. Ada yang sughra, ada yang kubra. Nah, yang sughra itu dibaca 100 kali sampai 1000 kali. Kalau yang 100 kali itu tiap hari kita kerjakan sambil sholat hajat, ya, sholat hajat. Rakaat yang pertama setelah baca surat Fatihah 10 kali, rakaat yang kedua 20, rakaat yang ketiga 30, rakaat yang keempat 40. Berarti berapa? 100. Nah, itu bisa menolak balak api neraka, dan juga bisa kalau kita punya utang. Nah, ini ya, yang orang-orang yang dililit utang itu juga bisa baca surat al-Ikhlas tiap hari 100 kali. Bacanya malam, ya, bacanya malam. Nah, itu namanya suratil mu'azzamah, surat-surat yang diagungkan. Jadi keramat ini, surat ini keramat, termasuk ayat kursi itu termasuk suratul mu'azzamah. Kemudian surat akhir daripada surat Al-Baqarah itu termasuk surat-surat mu'azzamah, dan banyak sekali manfaat-manfaat daripada surat-surat yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin al-Haddad dalam kitabnya yang disebut dengan Ratibul Haddad. Wal adkari an-nafi'ati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga menulis zikir-zikir yang sangat bermanfaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i
seperti bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah yang kita baca kemarin. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Nah, di situ ada lafaz Asmaul A'zam, ada nama Allah yang sangat agung. Maka kalau bisa setiap hari diusahakan kita sendirian, tidak ada siapa-siapa dan tidak ada yang tahu, kita sempatkan keluarkan lafaz Allah itu dari lubuk hati yang paling dalam, seakan-akan kita mengeluh dan mengadu segala hajat, segala urusan. Tidak usah disebutkan hajatnya. Misalnya contohnya begini, ya Allah lunas utang, nah, lunas utangnya tidak usah disebutkan ya. Jadi cuma itu toh, cuma nyebut nama Allah, Allah malam itu. Katanya Al Habib Abdurrahman Al-Attas itu sambil melihat ke langit langsung. Tidak ada apa? Tidak ada atapnya. Kalau kita ingin hajat itu begitu. Allah lunas ya Allah. Wah. Tapi tidak usah disebutkan lunasnya itu ya. Ya. Jangan rahasia ini. Ya. Anak murid sing cengkal aturane. Ngerti cengkal? Cengkal itu bahasa apa di sini apa? Cengkal kandanane cengkal. Allah sebut jenenge Allah. Nah, Muhammad sama murid-murid ini tidak ada sing cengkal-cengkal misalnya. Allahumma sebut kan. Apapun hajat kita jangan disebutkan, tapi menyebut nama Allah, Ismul A'zam. Caranya berdoa begitu. Ya. Ibu-ibu punya istri Bang Toyib, tiap malam nggak pernah pulang. Disuruh pulang, jangan pulang malam-malam, malah pagi. Ya. Sampai bangun malam keluar rumah Allah. Tapi tawasul dulu, tawasul sama gurunya, tawasul sama sahibul ijazah Al Habib Abdurrahman Al-Attas. Ya, Al Habib Abdurrahman Al-Attas sama guru-gurunya. Wa usulli wa furuhim wa muntasibi ilaihi majma'in Al-Fatihah. Tapi Rasulullah urutannya. Yang sudah biasa tawasul insyaallah paham. Nah, nek sampean enggak paham gampang. Nang omah kok gedang sak cengke, pitik siji, gula teh, gedang. Iki khusus buyasonnya. Liyane ora usah nggawa. Jadi seperti itu caranya. Banyak sekali zikir-zikir yang bermanfaat yang ditulis oleh Al Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan zikir ini langsung maksurah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dikomentari apa yang ada di dalam kitab Ratibul Haddad ini dari zikir yang ke-9 ini. Qala tilmidu Sayyiduna Shahib Ratib, murid beliau Shahib Ratib yaitu Asy-Syaikh Al-Alama Al-Kabir Abdullah bin Said Al-Amudi, yaitu Syekh Al-Alama Al-Kabir Abdullah bin Said Al-Amudi. Beliau mengomentari di dalam syarahnya, di dalam kitab syarahnya ala Fathil Basair, yaitu kitab Fathil Basair, yang di sana yang mana di dalam kitab Fathul Basair ini adalah milik daripada Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mensarai kitab Fathul Basair milik As-Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensucikan sirnya. Qala sayyidi, berkata sayyidku yaitu Abdul Qadir Al-Jailani, sayyidku itu adalah Abdul Qadir Al-Jailani. Ismullahil A'zam wallah, nama Allah Al-A'zam adalah Allah. Makanya siapa Ba'lam bin Ba'urah, ya, Ba'la bin Ba'urah itu muridnya Nabi Musa. Ba'la bin Ba'urah, dia punya Ismul A'zam, punya Ismul A'zam. Jadi ketika
Nabi Musa itu bermunajah. Bukan Ba'la bin Ba'ura. Ba'la bin Ba'ura itu insinyur, bukan Ba'la bin Ba'ura. Siapa? Musa As-Samiri. Musa As-Samiri yang buat pedet emas itu loh. Jadi ketika Nabi Musa bermunajah di Bukit Turisina, beliau ini nguping. Apa nguping itu? Nguping, mendengar, mencuri pembicaraan antara pembicaraan seseorang, antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, di kuping gitu. Oh, ini ternyata Nabi Musa itu doanya cepat dikabulkan sama Allah. Ternyata di situ ada Ismul A'zam, yaitu lafaz Allah. Santri yang ngono. Ya Allah, ndak dina kon ngadeg karo Ustaz Mawardi, amarga rapal. Ya. Suhu Ustaz Mawardi. Sesuk aku ben ra ngadeg. Allah, sesuk ra ngadeg ya Allah. Ya kalah saktian Ustaz Mawardi. Kualat. Ya kudu ngapalke, carane ndonga duduk ngono. Ya Allah, bukakanlah ilmu untuk saya, fahamkanlah ilmu saya. Allahumma alimna ta'wil wa tafsir. Ya. Minta sama Allah, ya Allah ajarkanlah saya ta'wil, bisa menakwil, bisa menguraikan, bisa menafsirkan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, apa yang ada yang di dalam kandungan-kandungan para ulama, misalnya seperti itu. Banyak. Jadi lafaz Allah ini jangan sembarangan. Menggunakan lafaz Allah ini jangan sembarangan, karena Allah ini termasuk Ismul A'zam. Ya, Allah. Makanya di dalam kitab Khulasatul Madad itu ada zikir Allah ya. Yang setelah selesai doa Asmaul Husna, ya, doa Asmaul Husna, Allah 100 kali. Katanya beliau, Syekh Abdul Qadir Jalani, wa innama yustajabu lak. Kalau engkau menyebutkan Allah ketika berdoa, yustajabu lak, maka doamu akan dikabulkan. Idza qulta Allah, jika kamu mengucapkan lafaz Allah. Walaysa fi qalbika ghairu. Tapi syaratnya loh, ketika kamu menyebutkan Allah tidak ada yang lainnya, isine mung Allah. Bukan nyaur utang tadi. Ya, bukan lepas dari berdiri dari Zat Mawardi, bukan, tapi betul-betul dalam hatinya itu hanya Allah, sudah melepaskan lafaz Allah dari dalam hati dan tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka penuhi hatimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Carane berdoa ngoten nggih. Bismillah. Beliau mengomentari lagi, bismillah minal arifin. Lakinna minallahi azza wa jalla. Akan tapi dari Allah azza wa jalla. Hadhi kalimatun tunzilul ham. Jadi bismillah, ketika kamu menyebutkan bismillah, kalau dari para arifin, orang-orang yang ahli ma'rifat, itu ditambah dengan bismillah. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Jalani langsung lafaz Allah, ya, Allah. Jadi semuanya punya alasan. Nah, kalau kita melengkapi dengan bismillah, lengkap mana yang bismillahirrahmanirrahim. Hadhi kalimatun tunzilul ham. Kalimat bismillah ini bisa menghilangkan atau melepaskan atau menghilangkan, melepaskan, terus apa lagi? Ya, menghilangkan alham, kekhawatiran. Kalau kita punya rasa khawatir, ya Allah, ibu bojoku kok gak mulai-mulai ya, tumben kok gak ngabari aku. Bang Thoyib mangkocok kene iki, bismillah, bismillah. Rasa khawatir, rasa tidak nyaman dalam hati kita hilang. Tapi pas waktu majak bismillah tadi, ojo eling bojone, eling nang Gusti Allah tok.
kalau eling bojone nggak mandi, maka bacaan itu tidak mustajab. Jadi caranya seperti itu. Ya. Ya Allah, kok gak apal-apal ya, aku sangat apal ke wis balik bismillah. Ya, bismillah, bismillah. Sampai betul-betul hatinya lepas dari semuanya. Tidak ada bayangan-bayangan pikiran dunia, tidak ada dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah, bismillah. Yang melekat dalam hati hanya Allah. Bismillah, bismillah. Pertama mungkin belum bisa, kedua belum bisa, ketiga belum bisa. Nanti kalau berkali-kali baru bisa ya. Jadi misalkan dari 100 kali yang kita baca itu mungkin 1, 2, 3. Tidak mungkin semuanya. Wah, kalau Buya bismillah langsung mancing. Bismillah, 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 bismillah. Mancing. Apa jenenge? Apa maneng ini Mas Rosid niki langsung apa maneng kae Rian langsung ono sing sujud gak balik-balik. Sama sujud sing gak balik-balik, mancing tenan. Jadi seperti itu ikhwani rahimakumullah bacanya ya. Hadhi kalimatun takshiful gham. Begitu pula kalimat ini kalau kita baca, kita punya gham. Jadi ada gham. Gham itu kemurungan. Sumpek terus. Ya, kayak sedih, kayak susah itu loh. Ya, urip sepisan digawe susah. Wonge ana. Ojo. Sedunia iki gini. Jadi kayak susah ya. Jadi buat senang. Jadi jangan susah. Ya Allah susah. Biasanya kalau orang banyak susahnya itu berarti kurang zikir, kurang sering-sering ngopi sama orang-orang soleh. Nah, ya. Ya. Iku ruwet kakean masalah mergo salah ndak dina gawenane ketemu wong ruwet. Iya loh. Digawe ruwet dhewe ya. Subhanallah. Hadhi kalimatun tubtilu summah. Masya Allah. Jadi sakti betul kalimat ini. Kalimat ini kalau dibaca tubtilu summah. Racunnya akan hilang. Tubtil batal. Maksudnya hilang. Jadi kalau kita mau makan, mau minum atau apa saja ragu baca bismillah. Ya. Dulu saya cerita itu ada sahabat itu ya diracuni, ada apa Habib Salim itu tiap hari diracuni sama pembantunya, bendang mati. Kok malah tambah sehat? Ya. Sampai 40 hari langsung akhirnya memberanikan diri. Ya Habib, kenapa engkau tidak mati-mati? Padahal makanan dan minuman yang saya siapkan untuk engkau ini saya racuni. Dan itu racun kelas berat ya. Racun yang sangat cesbleng. Orang minum langsung hitungan detik mati sudah. Kok sampai tidak mati-mati kata beliau. Nah, katanya beliau, setiap aku mau makan dan minum, makanan dan minuman yang kau sajikan kepadaku, aku baca bismillah. Pahdi, tapi bismillah Habib, Buya ya. Mang syaratnya ketika baca bismillah itu tidak ada siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Ya. Ya. Hadhi kalimatun tubri'us saqamah. Kalimat ini juga bisa menyembuhkan penyakit. Nah, ya, kalau kita punya penyakit, baik penyakit hati atau penyakit zahir ataupun penyakit batin, baca kalimat ini bismillah, bismillah. Jadi sering zikir intinya ya. Hadi kalimatun nuruha ya'mu. Kalimat ini cahayanya itu menyebar.
Jadi orang itu kalau sering baca kalimat ini mbok ketok ireng ngoten, kusem ngoten, bersinar. Apalagi teman kita ya, sangat bersinar sekali. Sinarnya sampai ke sini. Klaten bersinar ya, maka dekatlah sama orang-orang Klaten agar selalu Allahu yaghlibu kulla ghalibin. Allah itu akan mengalahkan segala yang mengalahkan. Jadi gampang. Maksudnya Allah itu zat yang maha kuat. Allah itu zat yang maha menang. Menang itu apa? Menang ini kenapa bahasa Indonesia nih? Nggih, menang nggih. Jadi kalau ingin menang selalu baca bismillah. Apa saja, mau bekerja, mau ta'lim, mau ke pasar, mau ke sawah, apa saja baca bismillah. Allahu mudhirul ajaib. Allah itu zat yang menampakkan hal-hal yang ajib, yang aneh-aneh. Allahu sultan rafi'. Allah adalah sultan, adalah raja ar-rafi' yang maha tinggi. Allahu janabuhu mani. Allah adalah zat yang sangat terhormat. Allahu mutalli'un 'alal ibad. Allah adalah zat yang selalu tampak atas hambanya. Allahu raqibun 'alal qalbi wal fuad. Allah adalah zat yang maha mengawasi atas hati dan fuad. Fuad itu sama dengan hati, hanya saja pengertiannya berbeda. Allahu qahirul jababirah. Allah itu adalah zat yang selalu menghancurkan, meremukkan atau membinasakan. Allahu qasimul akasirah. Allah yang selalu Allah zat yang merusak akasirah. Bala tentara sekuat apapun benteng, kalau kita sebut nama Allah kan, nah, intinya seperti itu. Allahu alimu sirri wal alaniyah. Allah adalah zat yang maha mengetahui rahasia dan yang tampak. Allahu la takhfa alaihi khafiyatun. Allah adalah zat yang tidak samar atasnya segala yang samar. Man kana lillahi kana fi khifdillah. Barang siapa yang pada Allah fi khifdillah, menjaganya, maka dia dalam penjagaan Allah. Maksudnya begitu. Man ahabballah, ini saya artikan dulu ya. Man ahabballaha, barang siapa yang mencintai Allah, la yara ghairallah, maka dia tidak akan melihat selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tadi ungkapan-ungkapan Sidi Abdul Qadir Al-Jalani, Allah itu adalah zat yang segala-segalanya. Maka jadikanlah Allah Subhanahu wa taala ini selalu ada di dalam hati kita. Jadikan Allah Subhanahu wa taala segala-segalanya. Jangan pernah khawatir dengan dunia yang seperti ini kalau kita selalu bersama Allah. Jangan pernah bersedih. Orang yang sering sedih dan suka sedih berarti orang yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tadi dikatakan man kana lillahi kana fi khifdillah. Artinya barang siapa yang menjaga Allah, maka dia akan dijaga Allah. Artinya sholatnya jagan, jangan sampai bolong-bolong ya. Terus jaga lagi ketika mencari rezeki, dijaga yang halal, jangan yang subhat. Nah itu yang dimaksud jaga. Dijaga lagi apa? Ikhlas di dalam beribadah. Itu artinya dimaksud menjaga Allah, ikhlas di dalam beribadah. Maka ketika ada orang yang ikhlas, ada orang yang menjaga Allah ini, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia. Jadi bahaya-bahaya yang disebutkan tadi tidak ada apa-apanya kalau Allah Subhanahu wa taala selalu kita dahulukan. Jangan sampai disindir oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang munafik itu.
Orang munafik itu ketika disuruh untuk ingat kepada Allah, fadkurullaha, maka mereka illa qalila. Ketika mereka diperintah untuk mengingat Allah, illa qalila, kecuali sedikit. Maka perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya Allah kita jaga. Jadi banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya Allah yang wajib, yang sunnah kita jaga. Ya. Tidak hanya sholat saja, menjaga yang haram itu termasuk menjaga Allah. Menjaga yang bukan hak kita ambil itu termasuk menjaga Allah Subhanahu wa taala. Banyak pengertiannya ya. Man ahabballaha, siapa yang mencintai Allah, la yara ghairallah, maka tidak melihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya cinta buta kan begitu. Dia dibutakan oleh cintanya. Dia hanya melihat kekasihnya saja. Ya. Dia hanya melihat kekasihnya. Orang kalau cinta Allah Subhanallah, mau tahajud bengi-bengi enggak takut apa-apa. Ya. Dibutakan hatinya. Sudah kencan sama Allah, nanti bangun jam 1, jam 2 ngantuk, kesel. Ya toh, janjian karo Gusti Allah mau ketemu kekasihnya, bangun. Ya, paling-paling nglukrune arep subuh serakot melek. Kadang turu sedilu. Namanya tidur apa? Tidur khailulah. Jadi istilah tidur menjelang apa? Menjelang sholat itu ada khailulah, ada khailulah, ada kubailah. Man salaka tariqallahi wa sala ilallah. Man salaka, ya Allah, man salaka tariqallahi wa sala ilallah. Barang siapa yang suluk itu beradab. Ketika kita mencari ilmu, kita dahulukan adab. Ketika kita sholat, kita dahulukan adab. Jadi ketika kita mau ibadah, intinya maka yang didahulukan adalah adab. Beradab ya, berakhlak. Ya. Di atas ilmu ada akhlak. Orang itu alim sealim apapun, kalau tidak punya akhlak, maka orang itu harga dirinya jatuh. Karena seseorang itu dilihat kealimannya bukan ilmunya, tapi akhlaknya. Ketika dia mengedepankan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, wasala ilallah, maka dia akan wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita kemarin ngaji di kitab Al-Hikam, itu ada orang yang masih murid, ada yang sudah suluk, ada yang wusul. Ya, ada yang wusul. Nah, kalau wusul ini berarti sudah sampai sama Allah. Kalau sudah sampai sama Allah, ya, dia tidak melihat dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan isinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kalau sudah usul. Tapi kalau murid yang baru belajar untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang masih keblegong, ya. Masih keblegong, masih belok kanan, masih belok kiri. Nah, kalau suluk ini sudah mulai jalan. Kalau murid tadi baru berjalan. Wa man wasala ilallah asafika nafillah. Dan barang siapa yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, asafika nafillah, maka dia dalam penjagaan, pemeliharaan, maka hidupnya fika nafillah. Hidupnya dia dalam pemeliharaan Allah, jaminan Allah. Kesehatannya, rizkinya, keluarganya, ya. Allahumma inni ubarri'u an a'tika bi auladina wa dzurriyyatina. Ya Allah, saya berlepas diri dari keyakinan saya tidak mampu untuk anak-anak saya dan keturunan saya besok seperti apa kalau nggak ada ulama, nggak ada kiai, seperti apa. Nah, maka kita berlepas diri
minta kepada Allah gitu maksudnya. Seperti itu. Nah, kalau kita sering menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka man wasala ilallah asafika nawila. Kalau kita sudah kepada Allah, tujuannya kepada Allah, beribadah kepada Allah, beramal kepada Allah, sudah tujuannya enggak ada yang lain. Maka kehidupannya dia dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man istaqa ilallah anisabillah. Siapa yang rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anisa billah, maka dia akan merasa nyaman. Kita rindu sama Allah. Seperti kita mau sholat itu, antara sholat satu dengan yang lainnya 5 waktu itu kita rindu. Waduh ya Allah, sudah zuhur ya, rindu kapan ya asar. Kapan ya asar? Kalau kita kaget, loh wis asar, cepet men, kaget kita, ketok blas gak rindu karo Gusti Allah ya. Makanya orang yang seperti ini bingungan akhirat, bingungan kagetan ya. Tapi kalau orang ini rindu sama Allah Subhanahu wa taala, kapan ya asar, rasanya lama gitu, suwe men ya. Kayak sampean pas waktu ngajinya tendiki, kalau sudah menikmati seneng ngaji enak, rindu dengan pengajian, sak jam ini gak kerasa, loh kok wis rampung ya. Wah, gayane ngoten niku, gayane nggih. Man tarakal aghyar safa waktuhu ma Allah. Barang siapa yang meninggalkan aghyar, aghyar itu dunia dan seisinya, sofa waktuhu ma'allah, maka waktunya bersih bersama Allah. Artinya siapa yang tidak terikat dengan dunia, merdeka sudah, gak ada pikiran, maka waktunya itu bersih dia, karena dia selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya intinya ini tadi banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra baballah, ketuk pintunya Allah. Ilja ila janibillah, kembali di samping Allah atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tawakkal ya mu'arridha, berserah diri kepada Allah. Ya mu'arridha, wahai orang yang berpaling. Irji ilallah, kembalilah kepada Allah. Ila akhiri maqalah, sampai akhir apa yang dikatakan oleh Siti Abdul Qadir Al-Jalani. Nafa'allah bih, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tansil li kulli khawba wastur lana والأهل والإخوان وسائر الخلان كل ذي ما والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه إذا تتصص بي والحمد لله بالبت والتناء والحمد لله في البت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.